Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan, Ibu Iva Masrifa. Perkenalkan, nama saya Veronica Neneje, NIM 29022500016, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan menurut para ahli yaitu Bambang Rianto mendefinisikan semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan upaya memperoleh dana yang dibutuhkan dengan biaya yang seminimal mungkin dan syarat yang menguntungkan serta upaya untuk mempergunakan dana yang diperoleh tersebut secara efisien dan efektif. Manajemen keuangan dapat didefinisikan dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Konsep manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen mengenai fungsi keuangan, dan fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan harusnya dilaksanakan dengan baik, mengingat fungsi-fungsi yang ada saling berkaitan satu sama lain. Manajemen keuangan memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama, perolehan dana, yang kedua, penggunaan dana, dan yang ketiga, pengelolaan aset atau aktiva. Fungsi manajemen keuangan yang pertama itu perencanaan keuangan, yang kedua, pengangguran keuangan, ketiga, pengelolaan keuangan, dan keempat, pencarian keuangan. Yang kelima, penyimpanan keuangan, yang keenam, pengendalian keuangan, yang ketujuh, pemeriksaan keuangan, dan yang terakhir, pelaporan keuangan. Peranan manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan tersebut, meliputi yang pertama, bagaimana memperoleh dana atau raising of fund. Yang kedua, bagaimana menggunakan dana tersebut atau allocation of fund. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelajahi aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun dari luar perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, bisa berbentuk hutang atau modal sendiri. Peran, tugas, dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, peran manajer keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Apabila perusahaan dapat dikembangkan dengan baik oleh manajer keuangan, maka pada gilirannya kondisi perekonomian secara keseluruhan juga menjadi lebih baik. Tugas manajer keuangan. Yang pertama, perolehan dana dengan biaya murah. Yang kedua, penggunaan dana efektif dan efisien. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, analisis lingkungan internal dan eksternal
yang berhubungan dengan keputusan dan khusus. 5 aspek yang harus dilakukan manajer keuangan. Yang pertama, peramalan dan perencanaan. Yang kedua, keputusan-keputusan investasi dan pendanaan. Yang ketiga, koordinasi dan kontrol. Yang keempat, berinteraksi dengan pasar keuangan. Yang kelima, manajemen risiko. 5 cara mengelola keuangan yang baik dan mudah. Yang pertama itu, selalu siapkan anggaran keuangan. Yang kedua, belajar untuk menabung. Yang ketiga, hindari berhutang. Yang keempat, buat catatan keuangan. Yang kelima, atur anggaran sesuai prioritas kebutuhan. Yang keenam, miliki bayangan kehidupan di masa depan. Yang ketujuh, mulai berinvestasi. Tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif atau investment decision. Yang kedua, mengambil keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif atau financing decision. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Keputusan-keputusan manajemen keuangan. Yang pertama itu penganggaran modal atau capital budgeting. Proses perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang sebuah perusahaan. Yang kedua, struktur modal atau kapital struktural. Kombinasi spesifik ekuitas dan utang jangka panjang yang digunakan perusahaan untuk mendanai operasinya. Yang ketiga, modal kerja atau working capital. Aset dan kewajiban jangka pendek yang dimiliki sebuah perusahaan. Tujuan manajemen keuangan yang pertama itu memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua, memaksimalkan nilai kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan dapat dilihat melalui perkembangan harga saham atau common stock perusahaan di pasar. Tahapan dalam manajemen keuangan. Yang pertama itu, tahap perencanaan atau peramalan keuangan. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan atau pengangguran. Yang ketiga, tahap penelitian atau fungsi anggaran. Prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, konsistensi atau konsistensi. Yang kedua, akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga, transparansi atau transparency. Yang keempat, kelangsungan hidup atau viability. Yang kelima, integritas atau integrity. Yang keenam, pengelolaan atau stewardship. Yang ketujuh, standar akuntansi atau accounting standar. Konsep dasar manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, time value of money. Yang kedua, laporan keuangan, arus kas dan perpajakan. Yang ketiga, analisis laporan keuangan. Yang keempat, diversifikasi sumber pendapatan. Yang kelima, manfaat investasi bukan menekan pengeluaran. Yang keenam, budgeting yang rasional. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimasi nilai perusahaan atau memaksimumkan kemakmuran stakeholder. Yang pertama itu karyawan. Rendahnya produktivitas, efisiensi, buruknya kualitas produk yang dihasilkan, tingginya tingkat absensi. Yang kedua, masyarakat. Keselamatan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran suara. Yang ketiga, pemegang saham memaksimumkan nilai sektor. Yang kedua, masyarakat. Keselamatan lingkungan, pencemaran udara, pencemaran suara. Yang ketiga, pemegang saham
memaksimumkan nilai sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Pola pikir dan perilaku divisi keuangan yaitu penggunaan dana dan pengelolaan dana. Yang pertama itu aset lancar, yang kedua aset tetap, dan yang ketiga aset lain-lain. Sumber dana merupakan itu yang pertama utang, yang kedua modal pemilik, yang ketiga laba ditahan. Yang pertama itu memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Yang kedua, ekonomi value add, nilai tambah ekonomi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.